Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Mukarram wal muhtaramun yang saya hormati Bapak Ibu Ayah Bunda, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Pada malam hari ini kita masuk di bab tentang tata cara persiapan sholat. Diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebaiknya engkau bersiap-siap untuk sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Lakukanlah tidur qaulilah, yaitu tidur sebentar sebelum zuhur jika engkau berkehendak bangun malam untuk sholat atau untuk bergadang malam dalam hal kebaikan seperti belajar. Karena qaulilah dapat membantu dirimu agar mudah bangun malam. Sebagaimana sahur bisa membantu sempurnanya puasa siang. Akan tetapi jika engkau tidur qaulilah tanpa melakukan bangun malam untuk sholat, maka itu seperti orang yang sahur akan tetapi tidak puasa di waktu siang. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada tidur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tidur itu namanya tidur qaulilah. Tidur qaulilah itu tidur sesaat sebelum azan zuhur berkumandang. Jadi kalau ukuran sekarang ibu tidur qaulilah itu sekitar jam 11 siang. Nih. Bapak tidur sekitar jam 11 siang, lalu kemudian bangun sekitar jam 12 atau jam 12 kurang. Mandi, bersih-bersih badan, siap-siap pelaksanaan sholat zuhur. Tidur qaulilah ini tidur yang mudahkan kita untuk bangun malam. Tapi jangan kebablasan, tidur jam siang, jam 11, bangun jam 2. Ujungnya bukan tidur qaulilah, itu tidur buntang namanya. Tidur qaulilah itu sebentar saja, 30 menit, 40 menit, paling lama lah 1 jam. Lalu kita bangun, nah ini kalau kita tidur, biasa tidur qaulilah, tidur sesaat sebelum azan zuhur, itu biasanya bangun malamnya kita lebih gampang. Bangun malamnya lebih mudah, bangun malamnya lebih seger mata kita. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu biasakan ini, yang tidak begawe. Jangan kaget biasa ke tidur qaulilah. Kita begawe di kantor, tidak tidur jam 11, kena marah bos lagi. Maksudnya yang dia memang kata kerjaan atau Sabtu Ahad misalnya kan, kita libur kan, Sabtu dengan Ahad. Nah biasa kan tidur siang. Tidur siang itu sebenarnya bukan tidur habis zuhur. Tidur siang itu sebenarnya qaulilah itu. Tidur sesaat sebelum waktu zuhur. Golong dulu, tarik. Itu namanya tidur qaulilah, tidur yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidur qaulilah ini memudahkan kita bangun malam. Tapi jangan sampai kita tidur qaulilah tapi kita tidak bangun malam. Kata Imam Ghazali sama dia pecah kamu sahur tapi tidak puasa. Bangun fajar makan, sudah makan tidur, bangun tidur makan lagi. Sama mengotai. Kita tidak kita tidur qaulilah tapi tidur sampai pagi juga, tidak tahajud, tidak bangun malam. Dia sama ngotai, sama seperti wong yang sahur tapi dia tidak berpuasa. Jika engkau tidur qaulilah, tidur siang sejenak, maka usahakan untuk bangun sebelum tergelincirnya matahari. Lalu lakukan wudhu dan bersegeralah menuju masjid. Setelah sampai di masjid, lakukan sholat sunat tahiyatul masjid dan tunggulah kumandang azan. Ini aturan persiapan sholat. Jadi udah bangun qaulilah tadi, wudhu atau mandi ke biar seger. Ambil wudhu lalu pergi ke masjid. Sampai di masjid jangan dulu duduk. Idza dakhala adakumul masjid fala yajlis qabla yusalli raka'ataini. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid jangan dulu duduk kata Rasul. Qabla yusalli raka'ataini, sebelum kamu salat sunat 2 rakaat. Salat sunat ini menurut para ulama disebut sunat tahiyatul masjid. Bukan berarti sunat tahiyatul masjid ini hanya berlakunya di masjid, bukan. Kata guru aku, walaupun kita masuk musola langgar, kalau dia dipakai tempat sholat 5 waktu, tetap laksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan mentang-mentang namanya tahiyatul masjid, giliran masuk langgar langsung duduk.
Giliran masuk musola langsung duduk, tidak. Jadi walaupun masuk langgar dengan musola sekalipun, tetap tahiyatul masjid. Niatnya tidak usah dirubah. Usalli sunnatan tahiyatul masjid ra'ataini. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatan tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Boleh macam itu. Jangan diganti. Kayak mentang-mentang dilanggar, diganti langgar. Usalli sunatan langgar ra'ataini. Usalli sunatan musola ra'ataini. Tetap usalli sunatan tahiyatul masjid. Ra'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah selesai, tunggulah azan berkumandang. Kata Imam Al-Ghazali. Jika engkau mendengar panggilan azan, maka sibukkanlah dirimu dengan menjawabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Perhatikanlah kamu, panggilan sholat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kenapa dijawab la haula wala quwata illa billah? Karena hanya Allah yang bisa menggerakkan kita bangun untuk sholat. Hayya 'alas shalah itu mari kita melaksanakan sholat. Kalau tidak kata kekuatan diberikan oleh Allah, tidak bisa kita bangun untuk melaksanakan sholat. Berat. Taruh kita. Tapi begitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, maka kita tegak berdiri bangun. Nah, tegaknya kita bangun dari tempat duduk kita, dari duduk kita, dari gawe kita dan lain sebagainya, itu semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jawab la haula wala. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah. Lalu kemudian lakukan sholat sunnah dengan 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari atau qabliyah zuhur. Karena di dalam hadis telah dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dalam tempo yang lama sekali. Beliau bersabda, "Hadza waqtu tuftahu fi abwabis sama, wa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salih." Kata Rasul, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku senang jika pada saat itu amal solehku ada yang terakhir. 4 rakaat ini hukumnya adalah sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qabliyah zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 kali jadi. Dia habis selesai qabliyah qabliyah zuhur, tegak lagi qabliyah lagi. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Laksanakan dengan 4 rakaat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna sallamahu sab'una alfan malakin yastaghfiruna lahu ila lail. Barang siapa melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dengan menyempurnakan rukuk serta sujudnya, maka salatnya akan diikuti oleh 70.000 malaikat yang selalu membacakan istighfar untuknya hingga tiba waktu malam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jika Bapak Ibu nak dapat fadilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, didoakan oleh para malaikatnya, maka mulai sekarang qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Kemudian lakukan sholat zuhur berjamaah bersama imam. Dan lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, karena sholat tersebut termasuk sholat sunnah rutin yang ditetapkan oleh syariat, termasuk hukumnya sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi setelah selesai qabliyah zuhur, tunggu azan, tunggu qomat. Begitu iqamat, melok sholat zuhur. Dan ingat, kalau Bilal sudah mengumandangkan iqamah, tidak ada kegiatan lain. Hatta kita lagi sholat sunnah pun, kalau baru nak mulai, batalkan. Misalnya kita masuk masjid telat kan, baru takbir. Allahu Akbar, baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tahu-tahu Bilal tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepaskan sholat ini. Batalkan sholat sunnahnya, bergabung untuk melaksanakan sholat fardu. Kecuali kita sudah 1 rakaat. Nak menyempurnakan 2 rakaat, maka cepatkan sholatnya, langsung sujud, langsung salam, langsung bergabung dengan wong yang sholat berjamaah. Itulah tuntunan yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Lalu kemudian selesai sholat itu, sampai datangnya waktu sholat asar, jangan kau sibuk kecuali dengan belajar ilmu, menolong saudara muslim, membaca Al-Quran,
atau melangkahkan kaki untuk mencari rezeki yang dapat menjadi penolong di dalam urusan agamamu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, setelah sholat zuhur ya, sampai menjelangnya waktu asar, isilah hari-harimu dengan belajar ilmu, menolong saudara muslim, baca Al-Quran, atau melangkahkan kaki untuk mencari rezeki. Inilah kegiatan yang kita lakukan. Ya. Artinya menunggu dari zuhur ke asar itu kalau kita bisa isi untuk majelis ilmu, isi. Terutama ibu-ibu nih, banyak pengajian jam 2 kan. Habis zuhur sampai dengan asar. Tapi ingat, pamit dengan laki, pamit dengan suami. Ya. Kalau diizinkan pergi, kalau tidak diizinkan tidak usah, mentep-mentep Sering saya sampaikan, ibu jangan ngotot. Karena apa? Kalau laki kamu tidak ngenjuk kamu untuk nuntut ilmu, dia punya kewajiban untuk ngajari kamu. Kalau dia tidak ngajari kamu, maka suamilah kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kelak ibu lakukan. Kalau ada yang salah. Jadi lemak kamu itu. Yang susah nih lanang ini nah. Salah apa dihadap bini kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak harus menjadi imam, ya namanya imam itu yang benar. Jadi sebenarnya yang harus banyak ngaji ini bapak-bapak. Tapi memang terbalik, di mana-mana yang paling banyak pengajian ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini kalau seragamnya 4-5 iko, ada yang 7 iko, tergantung lah berapa iko majelis yang dimeloi. Lalu bapak-bapak ini jarang. Karena bapak-bapak ini egonya lebih tinggi kadang-kadang. Dia tidak ngerti, dia tidak tahu, dia ajak belajar, tidak galak. Ini penyakit lanang ini. Kamu loh cak ibu, kalau nak ngomongi laki, kalah tulah kamu. Nak ngomongi laki kamu, kalah tulah, masih pinter di dia tulah. Karena lanang memang egonya agak tinggi bu. Egonya agak tinggi, tak kalah dia dengan bini. Dia salah lagi nak bener, apalagi dia bener. Lanang nih, bu, lanang nih. Dia salah lagi nak bener, apalagi memang dia bener. Karena memang laki-laki ini dia punya ego yang tinggi bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Jadi dia tidak galak kejinguan ini. Padahal kalau kita salah ya salah baik. Makanya ibu kalau berdebat dengan laki-laki, dengan suami, dengan lanang, kalau dia lagi nak ngotot tidak usah dibantah, diam ke baik. Karena lanang ini kaget kalau dia merenung, dia berpikir, oh iya salah aku nian. Sudah, maik dewek kaget. Apalagi hari-hari hujan macam ini. Sudah marah dewek dia pasti. Tidak usah baca. Ngapa sering susah? Bapak. Lalu kemudian jika waktu asar telah masuk, lakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini pun 4 rakaat lagi bu, qobliyah asar. Karena hal tersebut adalah merupakan sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, rahimahullahu mra'as-shalah arba'an qabla asar. Kata Rasul, semoga Allah mengasihi seorang yang sholat sunatnya 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum waktu asar laksanakan lagi sholat sunat 4 rakaat. Maka berusahalah untuk memperoleh doanya Rasulullah SAW tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang memang sholatnya di rumah tak katik gawe, misalnya katik tungguan. Ya sudah. Kalau kita sholat di masjid ini kan agak payah dikit bu. Ada masjid yang cepatnya, Nabi sajan dia komat. Kadang kita belum sholat 2 rakaat baru selesai, nak tegak 2 lagi, sudah komat. Nah kalau ibu-ibu di rumah ada kata yang ngejar. Sholat ilah 4 rakaat bu sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Inilah sholat-sholat sunat yang ditekankan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau ibu melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat itu, ibu berhak mendapat doanya Rasulullah. Apa itu doanya? Ya Allah, kasihlah seorang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Berarti ibu termasuk orang yang mendapat doa dari Rasulullah SAW. Ya, mohon maaf malam ini dapat berkah, kita hujan deras bersaing antara suara saya dan suara seng. Ya. Yang mana yang masuk baik, insya Allah mudah-mudahan apa masuk suara sengnya, apa masuk suara saya ceramahnya. Ya. Jadi kalau masuk suara seng, berarti pelajarannya malam ini gerantam geruntum judulnya ya. Tapi kalau masuk suara saya berarti sampai apa yang saya ajarkan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf malam Jumat yang lalu saya tidak hadir karena sedang berada di Jakarta. Saya dapat musibah sedikit Ibu. Hari Senin yang lalu saya
terjatuh dari trotoar. Ya. Jadi memang balak maut jodoh itu sudah diatur kalau oleh Allah. Kalaupun kita tidak kalaupun balak itu tidak natangi kita natanginya. Ya. Kenapa saya omong kita natanginya? Saya hari Senin itu harusnya majelis Bu, harus ngajar. Tapi jamaah minta rubah, Ustadz jangan hari Senin karena bulan Rejab takut banyak wong puaso. Mana kalau ngajarnya hari Selasa be, ya sudah berubahlah hari Selasa. Akhirnya saya jemput anak sekolah. Begitu jemput anak sekolah sama bunda berjalan, habis selesai dari sana, saya ini nak turun di trotoar Bu. Dari trotoar nak turun ke bawah, saya tidak nyingok di bawah tuh ada lubang. Padahal kalau tidak semestinya saya ini majelis ngajar kan, kalau tidak ngajar jadi musibah tadi kami yang natangi musibah nih, aku yang natangi musibah nih. Begitu turun dari trotoar, kaki kanan sudah masuk ke jero lubang, dia itu bukan lubang dalam Bu, lubang untuk buang banyu tuh nah. Jadi dia tuh bergelombang kira-kira macam ini, tapi kaki aku ini pas masuk di bawah itu. Jadi tidak seimbang badan aku nih, ya. Begitu kaki ini turun, langsung meletot macam ini, badan ini nimpo kaki. Udah, lah dacak ngomong lagi saya, ya. Berdiri langsung bengkak kaki, saya masuk mobil langsung dibawa bunda ngurut, ya. Nah, karena kalap Bu ngurut nih tadi ngurut di mana? Ya pasti ngurut tadi salah urut tuh, urut badan, ya. Tambah bengkak. Malam itu tidak tidur saya Bu, demam, panas badan saya, kakinya sudah gemuk nian kaki aku, besak nian, ya. Udah besarnya macam itu, pagi bingung saya Bu. Nah pagi itu teringat pernah bawa Abah dulu ke tukang urut tulang di dekat rumah sakit bunda. Akhirnya dibawa ke sana, ya namanya barang sakit kan, diurut-urut tambah menyut Bu. Ya. Tapi alhamdulillah agak mendingan waktu itu, tapi bengkak. Nah akhirnya terdengar sama Habib Mahdi. Hari Kamis saya diajak berangkat ke Jakarta, karena kebenaran kakak beliau itu ahli ortopedi, ahli tulang. Ya. Jadi kata Habib kita jangan diurut lagi Ustadz, stoplah dulu. Kita scan dulu ke rumah sakit dulu, kita scan dulu. Jingok posisi tulangnya berubah apa tidak. Akhirnya Kamis itu berangkat Bu ke Jakarta. Karena periksanya Jumat pagi, sudah janjian sama dokternya. Akhirnya saya tidak bisa datang zikir. Dan alhamdulillah hari ini sudah semakin membaik. Walaupun masih sakit, tadi kan tegak agak lama tadi agak nyeri saya. Doakan mudah-mudahan cepat selesai penyakit ini karena susah aku Bu. Apalagi kalau dipegang-pegangnya oleh laskar nih, kadangan malu, pecah latuonian itu aku tuh kadangannya. Manalah bertongkat dicekeli, umur masih muda, tidak sesuai dengan Rai, ya dah. Rai masih muda belaka, dicekeli wong. Jadi cakna ketak-ketok itu. Jadi doakan Bu, mudah-mudahan cepat sehat. Nah, karena aku ini lagi rem juga sakit nih, karena kita ini biasa terbang sana terbang sini kan. Jadi lantak kaki sakit ini memang agak sedikit terbatas. Tapi mudah-mudahan ini sudah bisa Bu, agak berjalan dikit. Tadi benernya tidak galak ngurut lagi Bu. Jadi kemarin ditelepon oleh Ustadz Supatmi Kohar. Jadi alhamdulillah Bu, sakit saya ini nunjukkan bahwa alhamdulillah banyak juga orang cinta sama aku nih Bu. Kita kalau nge-share pengajian, nge-share ilmu di Instagram, tak kate yang komen, yang ngelek-ngelek. Giliran nge-share kita bertongkat dengan berkursi roda, ngelek galau lah nak 1000 iko. Tingkonya berteleponan, bunyi galau punya admin yang Padel ditelepon wong, yang Mansur ditelepon wong, yang Win ditelepon wong, yang WA aku ni tak keruan lagi, Ustadz ngapo. Nah, tapi kita positif thinking be, mudah-mudahan mereka memang memperhatikan kita, bukan bersyukur ya dah. Ada orang yang bersyukur nama kau. Belum mati Ustadz itu, baru berkursi roda baik. Ya kita positif thinking bahwa mereka banyak yang sayang Bu, rupanya sama kita nih, Alhamdulillah. Aku tuh galak terpikir kalau aku mati sama dah pecah ustadz-ustadz yang lain tuh, pecah Ustadz Topik, guru-guru kita cak Abajen, woi kalau diantar wong banyak macam itu rasanya bukan main Bu, berarti banyak orang yang cinta sama kita. Nah termasuklah Ustadz Supatmi Kohar, banyak Bu yang nelpon saya. Ustadz sudah urut belum? Sudah Ustadz, masih bengkak, masih urut lagi be Ustadz. Di mana? Di situ nah Ustadz, bagus. Sudah kau pernah ngurut sana? Belum, baru uji wong. Salah menuju wong gitu. Pokoknya membaru uji wong enggak usah, aku takut. Karena apa Bu? Dokter marah diurut-urut. Ya. Ngapo kan? Wow.
Jadi akhirnya kakak Haji Supatmi Kohar, Ustadz Supatmi Kohar nelpon saya, Ustadz di mana? Di rumah, macam mana? Masih bengkak kando. 3 hari lah kita tunggu, kalau 3 hari dia masih belum pulih juga, aku bawa ke tukang urut Ustadz. Tukang urut apa Ustadz? Aku lah takut kan. Tukang urut bata Ustadz. Ngapo? Dari mana Ustadz tahu, kata aku. Aku ni pernah nyampak juga di masjid. Nak keluar, terpeleset di lantai, nahan maki tangan ini nyangkut di pagar, tangan ini megang pagar tadi supaya tidak nyampak, patah bu, kata dia ngomong. Apa namanya? Pergelangan aku ini lepas, misalnya ini. Ya. Akhirnya aku diajak mengurut sini. Ya. Akhirnya aku ketemulah dengan ibu ini, kata yang Kak Supatmi Kohar ini. Dipegangnya be Ustadz, cuma macam ini gimana? Krak. Nah langsung sehat, aku sudah ke dokter, sudah dironsen, sudah apa. Dokter juga marah memang diurut-urut. Cuman aku masih sakit Ustaz. Jadi aku ketemulah ibu ini di Jutawung. Aku nian saksinya Ustaz. Aku nian lang ngerasa. Nah sudah aja kemudian kapan bilang ngerasanya nian. Baju sudah Ustaz tunggulah di rumah. Bagi kakak datang ke rumah, dibawanya lah bu. Ya. Jadi kemarin saya ngurut lagi bu, dipegang sama ibu itu. Rupanya memang mengsil tulang mata kaki aku nih bu. Makanya dia masih sakit, bergerak sakit. Dan juga rupanya telapak saya di bagian dalam ini karena nyampaknya macam ini. Di sininya luka galau rupanya. Makanya dia bergerak masih nyeri. Ya. Nah, akhirnya diurutnya sekali lewat bunyi dia memang bu. Trak, langsung macam itu no. Nah sudah, jadi Kak Fatmi langsung refleks dia ngomong. Ya. Karena dia pengalaman diri dia begitu bunyi berdekrak, masuk lagi tulangnya itu. Ya. Nah, akhirnya habis diurut ibu itu saya sudah mulai bisa lepas tongkat. Tadinya pakai tongkat masih berjalan kan, berjalan dikit lepas, sudah bisa. Alhamdulillah caknya malam ini agak bergoyor lemak, cuman masih sakit pegel kalau tegak lama bergerak banyak masih sakit di sini. Tapi nyerinya sudah mulai hilang. Tadi sholat pakai kursi ibu saya, sekarang sudah belajar sholat duduk biasa. Alhamdulillah tadi sudah mulai bisa. Cuman tadi pas rakaat ketiga lagi sholat sama Bram dengan kawan-kawan tadi agak kena lagi saya. Waktu nak tegak agak miring sebelah tadi. Mangkonya agak sakit lagi tadi. Ya, mohon doa mudah-mudahan kami ini cepat sehat biar bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, sudah 9:30 Bu, banyak pertanyaan ini tapi saya mengutamakan pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di majelis dan berhubungan dengan majelis kita ya, berhubungan dengan tema kita yang kita bahas pada malam hari ini. Kalaupun tidak terjawab yang lain-lainnya, soalnya kita akan menjawab di lain waktu. Fadil terus buku kedil pertanyaan itu. Nanti kalau misalnya belum terjawab, tidak usah buka dulu pekan depan sampai seluruh jawaban terjawab baru bisa, karena waktunya yang tidak memungkinkan. Ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan dari kawan Laskar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Istri tidak mau lagi hidup bersama suaminya, tapi suaminya tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Buyan kau tuh. Istri tak galak lagi hidup bersama dengan kita. Laki nak nahan kenya itu lanang buyan. Kalau bini betino sudah tak galak lagi sama kita, ya lepas ke ngapu nak dipaksa-paksa. Mungkin dia sudah tak ngerasa nyaman lagi dengan kita. Ya, mungkin dia sudah tak ngerasa lemah lagi. Tanya apa asbabnya dia nih. Ini tidak lengkap pula. Kalau kamu nanya langsung, aku pacak nanya apa sebabnya bini tak galak hidup bersama lagi. Apa karena kau buntu? Apa karena kau sangar? Apa karena kau galak ngebuki bini? Nanya dulu. Kalau istri nak ninggalkan kita karena materi, jangan takut. Bismillah, berlarilah omongku. Kenapa? Berarti itu perempuan tidak baik untuk dijadi ke bini. Ada betino nih kalau lakinya lagi senang, dia apa namanya ngurusi lakinya bu, melok dengan laki. Begitu lakinya susah untuk dia tak galak lagi. Nah ini betino-betino yang tidak bagus untuk dijadikan istri. Kalau ketemu perempuan seperti ini, ada juga yang nanya sama Ustaz waktu itu. Ustaz, aku ini dulu bekerja, kena PHK, pensiun ini, akhirnya aku buntu Ustaz. Karena aku lah tak katik lagi duit, bini aku ini nak minta cerai dari aku. Aku ini sedih Ustaz. Apa yang kau nak sedih? Hidup kita ini kan yang nanggung Allah, bukan berarti tak katik bini kita mati. Bini yang soleha itu istri yang siap hidup di dalam suka dan duka. Tengoklah aku nge-share kemarin, persahabatan hakiki itu bersahabat dalam suka dan duka. Aku waktu sakit di situlah kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau nak tengok kesetiaan kawan tu, tengoklah waktu kita sakit.
Ternyata waktu sakit itu kawan-kawan berebut galau bu, norongi kita ke Jakarta tuh. Teko Habib Mahdi, Habib Qasim norongi anak, ya Allah, anak tuh jadi haru bahkan masuk pesawat itu pramugari berebut nak megangnya aku nih bu. Ya bukan nak nolong kita nih maksudnya tuh, cuma karena kita nih ustadz kan jangan-jangan kita galak. Karena disambut bu memang, karena kan pakai kursi roda kan dibawa sampai ke apa namanya bibir pesawat itu. Mereka bersibuk nak bantu kita bu, kawan-kawan kita, saudara kita di laskar macam itulah juga anak sakit kawan-kawan ini bukan main siaga. Berapa hari ini Mansur ngerewangi anak terus karena anak bisa bawa mobil dewek bu, sudah berapa kali kucubo, cuman memang kalau ngebut dah baca, kalau ngerim nih kalau dong mendadak, anak tidak bisa ngerim langsung saat macam itu sakit, anak terasa. Nah, jadi masih ngajak Mansur keliling, ngajak Win, repot. Nah ternyata mereka ini ternyata nunjukkan bu, kesetiaannya sama kita. Alhamdulillah. Jadi berkah sakit itu saya dapat apa namanya pelajaran yang berharga. Itu kawan, itu sahabat, apalagi bini. Kalau sudah bini tak galak hidup bersama hanya gara-gara materi, lepas ke, jangan dua kali. Yakin dan percayalah kamu lanang, Allah akan datangkan istri yang lebih daripada itu. Jadi ini tanya dulu sebabnya. Tapi kalau gara-garanya gara-gara kau, adonian kita nih sudah buntu gawe, tidak banyak rasa, tidak ada macam itu pula. Makan nak lemak, hasil ke duit tidak ngambil nih, enak. Nah, kalau ini memang salah kau nih ya. Tapi memang kau nyari duit bener, atau kau lagi lapang, tiba-tiba sekarang lagi susah, kemudian dia nak tinggal ke kau, jangan nemeni kau, jangan nemeni kau. Bismillah, selesai kalau. Apalagi kalau betino lah nemenin ngomong cerai kaku, jangan dua kali, cerai kalah, selesai. Berarti dia memang sudah tidak galak lagi hidup bersama kita. Kalimat cerai itu kalimat yang tidak boleh mudah diucapkan ibu. Walaupun kalau ibu berkali-kali mengucapkannya tidak jatuh talak. Tapi kalau lanang ngomong cerai ke kau, selesai. Tapi kalau kalimat ini sering keluar dari mulut betino, itu menjadi tidak baik juga. Makanya ibu-ibu jangan dikit-dikit ngomong nak bercerai, dikit-dikit ngomong nak bercerai. Katik lagi harga diri di hadapan suami. Kalau tak galak nian, ngomong baik-baik. Kak, rasanya jadilah kita hidup bersama. Aku tak tahan lagi hidup dengan kau. Mulai dari sekarang, balik ke aku dengan orang tua aku secara benar. Mak manu cara kau ngembek aku dengan benar. Itu lebih terhormat. Lepas, bisa. Daripada ibu dikit-dikit berbala, cerai gitu. Kita bercerai. Nah, itu tak bagus. Apalagi kalau lanang, sekali kamu ngomong ke cerai, maka jatuhlah hukum talaknya. Jadi sekali lagi buat pertanyaan ini, ketika istri tidak mau lagi hidup bersama suaminya, apa solusinya Ustaz? Tanya tadi tu, apa asbabnya dia tidak galak hidup bersama kau lagi? Kalau asbabnya karena ekonomi dan lain sebagainya, pesan Ustaz tinggalkan. Insya Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau dia tidak galak hidup lagi bersama kau ini gara-gara kaunya yang penyuka dan apa, kau yang berubah, berjanji untuk tidak ngelakukannya lagi. Rayulah supaya dia tetap galak hidup bersamamu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini lain uang dia nanya. Lain apa Pongsiko. Ngapa pertanyaan cak berbulak-balik ini? Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang terlalu pelit? Mungkin gara-gara inilah bini kau diminta cerai kali. Mungkin yang pertama nih tadi bininya nanya ini solusi nih pecahnya ini. Berarti kita basah lagi nih. Wajar tidak tahan, jangan kita wasai go hidup ini. Ya ini nah pertanyaan keduanya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang terlalu pelit? Ada bu lanang yang kita basahnya mak ini nih. Untuk dia baik lagi dia kita basah. Kalau untuk orang lain dia kita basah itu wajar. Ada lanang dia untuk dia dewek lagi kita basah. Contoh misalnya nak berjajan lemak dikit, ay mahal nih yang awak untuk dia. Makanan dia untuk dia makan lah tahu lemak, sayang dia bentuk duitnya. Itulah gawat kalau nak nyajan nih wong bu misalnya, ay mahal lu nyari jajan agak murah dikit masih mending. Ini untuk diri dia dewek, dia tahu makanan itu lemak tapi tak dibelinya ngapa gara-gara mahal. Oh Pak bu jangan menigo nyiksa diri, jangan menigo duit tidak digawak mati. Kalau ibu ketemu dengan laki yang pelit kita wasa misalnya dia ngejuk duit 20.000, disitulah kalau makan minum budak sekolah segala jadi disitulah kalau kan tidak cukup bu, tidak cukup dah 20.000 sehari.
Tidak cukup kan? Nah, minimal berapa ibu belanja sehari? Berapa lah sehari kira-kira? Hah? 100 cukup sehari? Belanja sekarang sehari cukup lah 100? 100.000 Laki tadi ngenjak berapa? 20. Pertanyaannya kita rubah sekarang. Boleh tak ngambil duit laki diam-diam? Dia biasa ngenjak 20. Pengeluaran 100. Kurang 80. Bu, ada hadisnya itu. Rasul yang ngajari malah. Kata guru anak ngomong, kalau laki kamu pelit kita basah, boleh ambil duitnya diam-diam. Ya langsung kaget dulu belum selesai. Jangan dipotong nih Jil, kaget dipotong uang ini video ini. Dengan syarat kata guru ada syaratnya. Apa syaratnya? Ibu tak boleh ngembek melebihi kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau tadi misalnya menjok 20 laki nih, pas ibu entip di dompetnya berbaris duit ratusan ribu itu berjajar. Tapi ngenjok cuma 20, kita basah lanang ini. Maka begitu dia tidur ibu sentaklah 100.000 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca undian berhadiah belum kamu. Mbak 100. Untuk apa 100 ini? Bukan ibu untuk berpoya-poya, untuk jajan budak, untuk sekolah budak, untuk makan, untuk laki kamu tulah. Boleh tak itu hukumnya? Boleh. Tapi kalau laki sudah surah, laki sudah baik, haram hukum ibu buka dompet laki tanpa izin. Kalau cak aku nak rumah tak berani lagi ngambil duit aku. Aku kalau balik 100.000, 200.000 biasa itu. Yang hari-harian, yang bulanan 50 juta, 100 juta dia bulan. Tidak kata lagi alasan nak ngambil duit kita diam-diam. Ngapain depan hari-hari sudah kita penuhi. Dan kita tidak kita basah. Kalau soal makan tanyalah dengan orang rumah, tak kata urusan. Nak makan di mana menaku nak makan. Yo, masalah duit urusan belakangan, ada bayar, tak kata utang. Aku dah galak kalau bab makan, kalau bab makan, dah galak anaknya pengimpi. Ngapo? Kita injak Allah rezeki sudah. Kalau memang ada nak makan maka kalau tak kata cara tak kata, ada cara, ada. Jadi kalau lanang ketawasa, boleh ibu ambil duitnya diam-diam. Kalau memang dengan catatan dia ketawasa nian bu. Ada lanang yang ketawasa tu kadang teko belanja, teko dia yang nak belanjanya. Dia yang nak bayarnya. Ada lanang macam itu. Yang memang lebih betino. Kalau aku tak hobi, kalau aku kunjuk kepada orang rumah, nah ini duit, belanjalah kau berejo lah. Cukup cara cukup, tak cukup cara tak cukup. Macam itu baik. Banyak belanja lemak, tak kati duit belanja dikit. Itu be anak tak galak pening nak ngurusi belanja nak hitung-hitung. Pening malah aku bukan gawe aku, tapi aku ketemu lanang yang memang dia nak ngurusi segala gawe betino. Teko nyang iwak be dia kadang andem lah. Ada lanang macam itu, jangan main-main kamu. Iya dia bu, nyuci baju, ngosok, dia galau memang. Ada aku kalau kamu nak tanya aku antar ke lanangnya, ketemu ke kamu. Segala urusan rumah tangga nak digawe kena galau nah itu. Tak tahu memang tabiatnya seperti itu kan. Kita tak. Kalau aku tak masuk ke dalam itu. Terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kunci surga? Maksudnya apa ya? Kunci surga. Perasaan aku tak kunci surga ni. Maksudnya mungkin mana cara nak masuk surga kali. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Kemudian bakti kepada orang tua, melaksanakan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Banyak. Tempuhlah jalan untuk menuju kebaikan, maka kita sama seperti menempuh jalan menuju surga. Kalau bagi ibu-ibu kunci surga ni, wow, gampang. Salat 5 waktu, jangan tinggal. Puasa bulan Ramadan, taat dengan laki. Selesai. Ibu dapat satu tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf pertanyaan lewat WA belum sempat kita jawab karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, jam 10 kurang 48. Ibu bapak yang bermotor benar-benar baca doa kalau balik Palembang kan memang lagi kurang aman jadi kita baca doa, ada doa di dalam zikir nah, sebelum ngengkol motor, sebelum ngengkol mobil, sebelum masuk mobil baca doa itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tapi usahanya tetap biasakan berkompoi kalau bisa terutama yang ibu-ibu karena memang sekarang ini perjalanan lagi banyak kita mendengar berita-berita kriminal. Tetap waspada karena
nyari duit semakin susah, akhirnya wong mengambil jalan pantas. Mudah-mudahan kita selalu berdoa jamaah majelis zikir Asmaul Husna balik majelis insyaallah selamat sampai dengan di rumah. Kalaupun tidak selamat, ibu jangan takut ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardi. Siapa yang keluar dari rumah niat nuntut ilmu sampai di rumah ditanggung fi sabilillah. Jadi kalau ada apa-apa, ibu bapak tetap dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjihad di dalam Allah. Makanya nak majelis malam Jumat ini benar niat bahwa niatnya untuk nuntut ilmu. Jadi kita dijamin oleh Allah hatta yardi. Yang bawa hajat kepengenan mudah-mudahan semua hajat bapak ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit keluar majelis ini penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat bapak ibu yang belum pernah berangkat haji dan umrah mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memberitahukan kesempatan emas buat bapak ibu yang ingin turutan ikut bersedekah pemasangan granit pesantren Asmaul Husna, Masjid Asmaul Husna. Sekarang kita butuh dana kurang lebih sekitar 150 juta. Boleh melok per meter, itu per meternya 300.000 granit itu, sama upah masangnya, sama semennya, sama granitnya. Nah, itu baru kita buka hari ini. Daturi bapak ibu untuk ikutan sedekah dan wakaf untuk pembangunan Masjid Asmaul Husna. Bab khususnya adalah pemasangan granit. Jadi kita sekarang ada 3 yang agak besar dikit, pelapon 45 juta, masang kubah dengan menara itu 200 juta, lantai granit sekitar 150 juta. Jadi saya mengajak kembali kepada bapak ibu untuk bersedekah di dalam penyelesaian pembangunan Masjid Asmaul Husna. Masjid ini akan dipakai oleh santri-santri penghafal Quran untuk belajar di atas granit yang ibu bapak pasang. Jadi insya Allah ini menjadi sedekah jariah bagi bapak ibu. Hatta mati pun setiap bacaan daripada anak-anak atau santri-santri penghafal Quran dan juga masyarakat umum yang nanti kita akan buka setiap Jumat untuk sholat di sana di masjid itu, insya Allah ibu bapak akan kebagian pahala. Sekali lagi saya membuka dan memberitahu dan mengajak kepada bapak ibu, ini belum saya share secara luas di medsos, baru saya ngajak jemaah majelis dulu untuk ikutan bersedekah patungan masang granit di pesantren Asmaul Husna, di masjid pesantren Asmaul Husna. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan barakan summa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan sedekah bersama. Mudah-mudahan sedekah terbaik bapak ibu.